Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 3 dengan saya sendiri, Amalia Fitriadi, NIM 201101050002. Selanjutnya Faiza Amanda Nurmaila dengan NIM 202101050011. Dengan selanjutnya Farah Fajri Ramadhani dengan NIM 201101050009. Yang terakhir Fitri Ainul Jannah dengan NIM 201101050017. Pengertian najis. Secara bahasa, najis bermakna al-qadzarah yang artinya kotoran. Sedangkan secara istilah, najis menurut definisi Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor atau sesuatu yang mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Setiap muslim wajib untuk menyucikan dan membersihkan diri dari hadas dan najis, baik yang menempel pada badannya atau pada pakaian yang dikenakannya. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Namun tidak semua hal yang kita anggap kotor bisa dikatakan najis, karena yang disebut najis hanyalah yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi tolak ukur hingga sesuatu disebut najis adalah syariat dari Allah dan Rasul, bukan tolak ukur manusia. Dan beberapa contoh sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia tapi tidak dianggap najis di mata syariat, misalnya debu. Sudah barang tentu kita menganggap debu adalah sesuatu yang kotor, akan tetapi debu bukan termasuk najis menurut syariat Islam. Malah debu dalam keadaan tertentu karena ketiadaan air bisa menjadi pengganti bersuci, yaitu digunakan untuk tayamum. Terkait perkara najis, ada beberapa aturan hukum Islam tentang cara menyikapinya, diantaranya yaitu 1. Menyentuhkan tidak mendapat dosa. Menyentuh najis bukanlah hal terlarang dan dosa dalam Islam, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang perlu dilakukan ketika menyentuh najis adalah menyucikan diri dari najis tersebut, terutama ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah, karena suci dari najis merupakan syarat syahnya ibadah. 2. Haram dikonsumsi. Sesuatu yang najis hukumnya haram dikonsumsi. Hal ini sudah menjadi ketetapan hukum Islam, bahwasanya segala hal yang najis itu tidak boleh dimakan atau diminum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yang menghalalkan bagi mereka segala hal baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. 3. Haram diperjualbelikan. Sesuatu yang najis hukumnya haram diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hadis tersebut dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjualkan dan memakan hasilnya. Akan tetapi di kalangan ulama ada perbedaan pendapat tentang hal-hal najis tertentu, tentang kebolehan memperjualbelikan. Ada sebagian ulama yang tidak menghukumi secara mutlak haramnya jual beli sesuatu yang najis. Sebagian dari ulama lain berpendapat boleh dengan syarat-syarat tertentu.
Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Nurmaila dengan NIM 2021010500011. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafa atau ringan. Najis mukhaffafa atau ringan adalah najis yang cara mensucikannya sangat ringan. Jenis najis yang disebut najis mukhaffafa ini hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Namun, jika sang bayi sudah pernah mengonsumsi makanan selain ASI seperti susu kaleng buatan pabrik, maka air kencingnya itu sudah tidak lagi bisa dikatakan najis mukhaffafa, melainkan najis mutawasyito. Bagaimana dengan air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI? Hukumnya bukan termasuk najis mukhaffafa, tetapi najis mutawasyito. Cara mensucikan najis mukhaffafa ini cukup dengan memercikkan air di atas najis. Hanya dengan ritual ini, najis tersebut sudah dianggap suci. Dasarnya adalah hadis berikut yang artinya dari As-Sam'i berkata bahwa Nabi bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Hakim. Yang kedua, najis mutawasyito atau sedang. Semua najis selain najis mukhaffafa dan najis mughalladah masuk ke dalam najis mutawasyito. Contoh najis ini seperti kotoran manusia atau hewan, air kencing kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, nanah, kemudian darah, dan bangkai, kecuali bangkai belalang, ikan, dan mayat manusia. Cara mensucikan najis mutawasyito yaitu dengan menghilangkan fisik najis menggunakan air sampai 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikator itu adalah warna, bau, dan rasa. Najis mutawasyito dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau yakni yang nampak dan dapat terlihat jelas seperti kotoran manusia dan binatang. Cara mensucikannya dengan menghilangkan najis terlebih dahulu, kemudian mensucikannya dengan air. Lebih afdol lagi dengan menggunakan sabun atau sejenisnya hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Najis yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak oleh mata namun terasa baunya seperti bekas kencing, arak, dan sejenisnya. Cara membersihkannya cukup disiram air atau lebih afdol lagi dicuci hingga hilang baunya. Macam-macam najis yang ketiga yaitu najis mughalladah atau najis berat. Yang termasuk najis mughalladah ini yaitu air liur anjing. Bila mengenai badan, pakaian, atau bejana, maka cara menghilangkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Caranya, pertama, gosok terlebih dahulu dengan tanah atau debu di tempat yang terkena najis atau yang terkena jilatan anjing. Selanjutnya dibilas dengan sabun atau sejenisnya sebanyak 7 kali. Macam-macam najis yang terakhir yaitu najis ma'fu atau najis yang dimaafkan.
Najis ma'fu atau najis yang dimaafkan adalah najis yang tidak wajib dibersihkan. Yang termasuk kategori najis ma'fu adalah sebagai berikut. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu, dan sejenisnya. Selanjutnya, darah atau nanah yang keluar dari tubuh sendiri dan jumlahnya sangat sedikit. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fajri Ramadhani, NIM 20111010509. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadas dan macam-macam hadas. Jadi pengertian hadas adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Dan ketidaksucian yang dimaksud tersebut bukan karena kotoran yang menempel pada tubuh, melainkan lebih pada keadaan. Dalam hal ini, tidak ada hubungan sama sekali dengan kebersihan tubuh. Orang yang berhadas tidak boleh bahkan terlarang mengerjakan sholat dan jenis ibadah tertentu lainnya, selain dengan melakukan ritual yang sudah ditentukan seperti wudhu, mandi janabah, dan tayamum. Hadas itu sendiri oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan cara mandi janabah. Macam-macam hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah peristiwa atau keadaan yang menyebabkan seseorang harus berwudu, melakukan wudu. Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan oleh hal berikut, seperti keluar sesuatu dari kemaluan depan ataupun belakang, baik itu berupa gas, cairan, atau padat. Contoh yang gas itu seperti kentut, yang cairan seperti kencing, yang padat seperti kotoran. Dan yang kedua yaitu tidur, kecuali tidur itu dalam keadaan tetap bersandar. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal yang karena seperti mabuk, pingsan, dan sakit ayan. Yang keempat yaitu menyentuh alat kelamin tanpa alas, kecuali bila menyentuh kemaluan dalam bagian luar dari telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Semua yang di atas tersebut merupakan sebab hingga kita dianggap sebagai berhadas kecil. Untuk mensucikan hadas tersebut, kita wajib melakukan wudu. Semua yang di atas juga dinamakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi misalkan setelah wudu kita mengalami suatu atau keadaan di atas, jadi kita harus diwajibkan untuk berwudu, atau wudu kita yang sudah kita laksanakan itu batal. Karena itu kalau kita sudah melakukan wudu tersebut, maksudnya sudah melakukan wudu kembali setelah melakukan hal yang di atas, kita bisa melakukan ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Jannah, NIM 201101050017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadas besar. Nah, dari hadas besar ini ada 3 poin, yaitu pengertian dari hadas besar, kemudian yang mewajibkan untuk mandi wajib, kemudian yang ketiga yaitu fardu mandi wajib. Baik, poin pertama yaitu pengertian hadas besar. Hadas besar adalah peristiwa atau keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat, seperti ketika keluarnya mani, kemudian bersetubuh, haid, dan lain sebagainya. Dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya apabila kamu junub maka mandilah.
Kemudian poin yang kedua yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, dalam penjelasan matan Abu Suja, hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 hal pertama itu berlaku secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. 3 hal yang terakhir itu hanya untuk wanita atau perempuan. Baik, yang pertama yaitu tentang yang berlaku secara umum. Yang pertama, bertemunya 2 khitan atau kelamin. Ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu an menuturkan, "Idza jawazal hitanul khitana wa faqad wajibal ghuslu. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasalna." Yang artinya, apabila kelamin telah masuk ke kelamin yang lain, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan hal itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun mandi. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya mani. Nah, kewajiban mandi karena keluarnya mani ini didasarkan pada dalil hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air. Nah, air yang pertama yang dimaksud yaitu mandi wajib itu karena keluar air. Nah, air yang kedua ini yang dimaksud yaitu mani. Jadi inilah dasarnya mengapa keluar mani itu diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga yaitu meninggal dunia. Dari mandi wajib karena meninggal dunia adalah riwayat dari Al-Bukhari dari Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu an yang mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami ketika putrinya meninggal dunia, lalu beliau berkata, mandikanlah ia 3 kali. Nah, kemudian 3 perkara yang terakhir ini khusus untuk perempuan, yaitu seperti haid, nifas, dan melahirkan. Kemudian fardu mandi wajib itu ada 3. Yang pertama yaitu niat melakukan mandi wajib. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian untuk memudahkan niat dan menggantungkan hati pada niat, para ulama mengonsepkan lafal niat tersebut, yaitu lafalnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhonillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian fardu yang kedua yaitu menghilangkan najis yang menempel. Nah, hal itu sebagaimana hadis berikut. An Maimunata radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam wa ghusala faranjahu wa ma asabahu min adza, yang artinya dari Maimunah radhiyallahu an tentang sifat mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membasuh kemaluan beliau dan menghilangkan kotoran yang menempel. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian fardu yang ketiga yaitu membasuh seluruh badan dengan air secara merata. Jadi seluruh anggota badan, baik yang termasuk tuh bulu ataupun rambut tuh harus terkena air dan tidak boleh terlewatkan. Hal ini didasarkan pada dalil An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minnal jinabati bada'a faghsala yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau li sholati summa yudakhilu asabi'ahu fil ma'i wa yukhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin bi yadayhi summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi, yang artinya
Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW jika mandi setelah jinabat memulai membasuh kedua tangan beliau, kemudian berwudu sebagaimana wudu ketika wuduknya sholat, kemudian memasukkan jemari beliau ke dalam air, lantas menyela-nyela rambut hingga kulit rambut, kemudian menuangkan pada kepala beliau hingga 3 kali, kemudian menyiramkan air pada seluruh kulit atau badan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.